Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'd, hadratul kiram, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan taufiknya. Semoga senantiasa menyertai kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tak henti-hentinya kita mengharap syafaat pertolongan kelak di hari kiamat. Hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai mari kita membaca doa suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita laksanakan dan menjadi rutinitas kita pada malam hari ini benar-benar mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa sallam hajatina min hajati dunya wal akhirah ala mana wa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala am ba'dil hukama baina yaday taqwa khamsu uqubatin man jawazaha nalut taqwa. Jadi predikat paling tertinggi yang dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan Allah, tidak pandang status sosial, nasab, kemudian kekayaan, jabatan dan lain semacamnya. Predikat tertinggi yang dimiliki oleh manusia itu adalah predikat takwa. Dalam arti yang bersangkutan itu adalah pribadi yang benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Bahkan mereka yang mengaku memiliki terah keturunan terbaik baik secara agama maupun lain sebagainya, itu tidak ada jaminan bahwa yang bersangkutan siapapun itu akan dengan dapat mudah mendapatkan predikat takwa. Karena takwa ini perlu diusahakan, oleh karena itu barang siapa tidak mau melewati 5 hal, tidak mau berupaya untuk melakukan 5 hal, maka jangan harap orang tersebut akan mudah untuk menjadi pribadi yang takut atau takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ikhtiyar syiddah 'ala ni'mah. Orang tersebut lebih memilih kesulitan, asyiddah, hal yang membuat dirinya merasa berat dan lain semacamnya atas kenyamanan yang selama ini diberikan. Jadi umpama kalau dibandingkan ketika orang memiliki di dalam kondisi sehat, maka lebih enak ya tidur atau lelehan dan lain semacamnya. Tapi bagi orang yang ingin bertakwa kepada Allah, maka dia berusaha untuk bagaimana ketakwaan tersebut mendapatkan sebuah syiddah, yaitu bisa menularkan kepada orang lain. Seperti salah seorang ulama berkata, jadi orang baik itu mudah. Anda cukup tidur, diam, nggak ngapa-ngapain, itu sudah dipandang baik sama orang. Nah, tapi yang sulit itu jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, itu butuh usaha. Dan kadang usaha yang sudah kita lakukan ingin baik pada orang lain, itu kadangkala mendapatkan tanggapan yang berbeda dari orang lain, entah karena dianggap semacam demikian, dianggap pribadi yang demikian dan lain semacamnya. Itu asyiddah. Syiddah itu usaha untuk memunculkan hal-hal yang belum kita miliki. Artinya orang yang tidak semerta-merta cuman diam saja, tapi dia berusaha untuk mewujudkan
nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Semisal orang mau memiliki badan yang bagus, dengan sehat yang sudah dimiliki, dia ingin tubuh yang bagus, ya olahraga. Jadi kalau cuma scroll lele, ya duduk santai dan lain semacamnya, ya gitu jadinya, membengkak. Kemudian wasaniha ikhtiyaru jahdi ala rohah, berupaya untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh daripada orang yang lain dalam hal apapun, entah itu dalam belajar, entah itu dalam bekerja, entah itu dalam mendidik ataupun dalam bermasyarakat, itu menjadi pribadi yang al-jahd, yang tekun beribadah, tekun bersosial masyarakat, tekun dalam melaksanakan semua perintah Allah, daripada menjadi orang-orang biasa. Maksudnya orang biasa gini, ya sholat 5 waktu itu wajib, datang melaksanakan sholat, selesai. Dia nggak puas dengan cuma sholat saja misalkan, dia ingin tambah dengan sholat ba'diyah atau qobliyah, agar nggak semua orang kalau sholat isya dan sholat fardu itu jelas diwajibkan kepada setiap mukallaf. Tapi ibadah yang mahdoh, yang disunahkan, itu orang bisa milih. Anda mau sholat qobliyah atau tidak? Anda mau sholat mau puasa Senin Kamis apa tidak? Mau sodako apa tidak? Kalau zakat wajib. Nah itu opsi. Dia lebih memilih sesuatu yang sifatnya tidak diwajibkan untuk dilakukan. Karena tidak semua orang itu konsisten dengan perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Jadi tidak semua orang konsisten dengan kesunahan. Kalau konsisten dengan kewajiban, bagus. Tapi untuk lebih menambah diri dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia menambah hal-hal lain yang menurutnya itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Misal untuk sholat mungkin dia tidak mampu, ya udah sholat wajib aja. Tapi untuk membantu orang lain, dia ringan tangan, sehingga dia menggunakan bantuannya kepada orang lain sebagai wasilah, perantara agar dia bisa menjadi pribadi yang lebih takut kepada Allah. Atau mungkin karena dia tidak bisa membantu secara langsung kepada orang lain, dia bisa mendoakan orang lain, tak dungak nih, itu sudah bagus. Di samping perkara hal-hal wajib yang memang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3, ikhtiyarud dzulli 'alal 'izzi. Orang yang dekat dengan ketakwaan, bahkan mencapai predikat takwa, tidak mungkin orang tersebut merasa dirinya al-'izzu, orang yang mulia. Merasa mulia aja nggak berani, apalagi merasa lebih mulia dari orang lain, itu nggak berani. Mengapa demikian? Karena orang takwa itu sadar tidak ada yang terbaik kecuali takut kepada Allah, siapapun itu. Tidak ada yang terbaik kecuali orang tersebut berbakti kepada Allah dengan latar belakang apapun, sehingga dia nggak tahu bagaimana orang tersebut backgroundnya, bagaimana basicnya, bagaimana kesehariannya. Yang dia lihat, dia hanya orang biasa yang sering datang ke masjid, berjamaah, pulang, bekerja, udah gitu aja. Sehingga dia menganggap bahwa orang tersebut spesial. Saya tidak pernah melihat orang tersebut di depan mata saya melakukan kesalahan dan dosa, sehingga saya merasa orang tersebut jauh lebih baik daripada saya. Karena dia merasa dengan dosanya, dia paham bahwa dia pendosa yang luar biasa. Ketika melihat orang lain yang di depan matanya tidak pernah salah, tidak pernah melakukan dosa, dia menganggap orang lain jauh lebih baik daripada dirinya. Itu adalah ungkapan hati dari orang yang mendekati atau mudah untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perasaan al-izzu, superior, lebih daripada orang lain dalam hal apapun, itu sudah satu sifat
sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita curi. Jadi Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang maha kuasa atas segala kehendak dan iradahnya, itu punya sifat namanya Al-Izzu, maha atas segalanya, lebih daripada siapapun, apapun, karena Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kok sampai sifat itu dicuri oleh manusia, maka dia akan menjadi iblis yang kedua. Bagaimana iblis ketika ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hormat kepada Adam, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min turab. Nah, enggak mau. Karena ya Allah, Adam kau ciptakan dari tanah, sedangkan kau ciptakan, materi penciptaanku kau ciptakan dari api. Sekeyakinanku aku lebih baik dari Adam. Jadi itu adalah perasaan pertama, rasa sombong pertama yang diungkapkan secara langsung oleh makhluknya Allah. Jadi secara tidak langsung kalau orang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain dalam hal apapun, berarti orang tersebut secara tidak langsung sudah mencuri sifat kemuliaan Allah. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal apapun sebaiknya kita lebih berhati-hati, kita lebih mawas diri, kita lebih introspeksi, melihat betapa banyaknya kekurangan yang selama ini kita miliki, abai dengan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengklaim orang lain itu jauh lebih baik daripada kita, karena itu adalah preferensi urusan pribadi masing-masing. Tapi kalau jelas ada orang di depan kita melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran hukum, terlebih itu pelanggaran agama, mau kita bilang baik ya sulit. Jelas-jelas bapak ini, ibu ini korupsi, lalu kita bilang dia orang baik, korupsinya bertujuan untuk sedekah. Yang namanya sedekah, korupsi ya korupsi, nggak bisa digabung. Kesalahannya tetap salah, perbuatan baiknya dua hal yang berbeda. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan bungkus kejelekan dengan kebaikan. Berikutnya warabi, yang nomor 4, ikhtiyarus sukut alal fudul, lebih memilih untuk hal-hal yang penting dan cukup. Jadi salah satu indikator tanda orang bisa mudah mencapai derajat ketakwaan itu, dia lebih mementingkan hal-hal yang memang dibutuhkan daripada yang diinginkan. Jadi apa yang saya butuhkan pagi hari ini? Makan ada, minum ada, kendaraan ada, kesehatan ada, udah clear, beres. Pekerjaan ada, ya sudah. Adapun hal-hal yang sifatnya lebih dan lain sebagainya, pikir belakangan. Kadang kita kebalik. Hal yang tidak begitu kita butuhkan tapi itu diinginkan, itu menjadi prioritas. Saat ini, saat hujan atau saat mau makan, ya kita butuh rasa yang enak, kita butuh mulut yang enak untuk memakan. Malah kita memikirkan makanan yang lain yang belum tentu ada dan disajikan di depan kita. Itu manusiawi. Tapi orang yang bisa memilih bagaimana mengontrol dirinya untuk membedakan mana kebutuhan dan keinginan, sehingga dalam skala prioritasnya dia lebih mementingkan kebutuhannya. Jadi kalau memang pada hari ini, pada detik ini, Bapak Ibu yang saya hormati, butuh untuk makan, ya silahkan makan. Belum butuh makan tapi ingin jajan, di warna-warna jajan dipikir nih, scroll Grab opo ya, sing enak dipesan nih, bingung padahal jane gak luwe jan. Nah itu kadang manusia memang seperti itu. Ciri orang yang bisa dan mudah untuk menggapai ibadah atau predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memprioritaskan hal-hal yang benar dibutuhkan dan itu sangat penting sekali. Yang terakhir, ikhtiyarul mauti alal hayat. Ciri orang yang bertakwa, mudah luluh hatinya, mudah takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orientasinya kematian. Maksudnya bagaimana? Dia akan berpikir, kelak kalau saya meninggal, adakah yang mengantarkan jenazah saya? Adakah orang tetangga saya yang setiap hari
kita bersua, kita ngopi bareng dan lain sebagainya, bersedia menyolati saya. Iki aku kok nek mati di Grab nih, di Gojek nih, gak digotong malahan gitu. Karena lingkungan mungkin gak sewenang, akhirnya setimbang gotong jenazah kena walat atau tertimpa sial, mending di Grab nih aja rapopo gitu. Atau pakai aplikasi apa gitu, bawa aja ke sana nanti sewa wong kuburne. Jadi prioritas kematian atau kehidupan setelah mati itu maksudnya. Jadi kalau orang yang takut mati itu ditandakan bahwa orang tersebut semangat hidup. Ya, kadang orang kebalik kadang. Orang kalau takut dengan akhirat, takut dengan kematian, ya harusnya dia semangat hidup, semangat untuk berbuat baik, semangat untuk beribadah. Terus yang sepah damel sangune mati. Mungkin apa mboten? Orang takut kematian tapi nggak pernah terpikirkan dirinya untuk berbuat baik. Semua yang telah ditetapkan oleh Allah dia langgar. Ya berarti orang tersebut satu dia juga nggak takut mati. Dia menganggap mati itu ya segitu aja, nggak ada apa namanya hal lain setelahnya, tidak ada. Jadi kalau orang kepingin mati syahid dan semangat untuk menggapai akhirat, maka harusnya dengan tempo yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini digunakan secara optimal dan maksimal untuk bekal dan sang kelak kita di akhirat. Itu semangat mati namanya. Bukan dengan semangat mati merenung terus biar aku mati. Itu bukan semangat mati, itu namanya overthinking. Akan mikir mati. Jadi overthinking itu malah menjadikan seseorang itu mau arep rene wedi, malah jadi orang serba takut. Kalau mati udah dipastikan ya, mau keluar, mau sakit, mau sehat, mau tua, mau muda, nek wis wayahe yo wayahe ngoten. Jenengan lenggah ten mriki nek pun wancine wonten mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak nek gak metu-metu. Loh, alhamdulillah. Pak nek pun dipanggil kali Allah Subhanahu wa taala. Ada semacam itu ada. Dan itu tidak bisa diprediksi. Kalau memang hal semacam itu yang kita takutkan, entah karena perpisahan atau dosa yang kita lakukan, karena sebagai mukmin kita wajib mempercayai bahwa kehidupan setelah kematian itu abadi dan kekal. Maka ketika orang semangat dengan akhirat, dia harus lebih semangat dengan dunianya dalam tanda kutip, ibadahnya, kebaikannya, relasi sosialnya, kemudian warisan apa yang dia tinggalkan baik kepada keluarga maupun lingkungan. Agar ketika dia mati benar-benar dia sudah siap, walaupun siap enggak siap, dia sudah siap menghadapi kehidupan yang jauh lebih lama dan lebih kekal daripada hanya sebatas mampir di alam dunia. Dan itu akan mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang lebih takut, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir, pribadi yang lebih takut kepada Allah itu adalah hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau pengajian, mau kajian, mau tabligh akbar apapun, siapapun yang diundang, penyampaiannya bagus atau tidak dan lain semacamnya, nek wis ra entuk hidayah kuwi angel. Tapi ya tetap ada usaha untuk tetap saling mengingatkan, terlebih kepada pribadi kami sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua benar-benar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk menjadi pribadi yang benar-benar takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarga kita. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.